Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Fajar Sulistiawati selaku mahasiswa kebidanan Poltekkes Jakarta 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit informasi mengenai manfaat dukungan suami terhadap pencegahan postpartum blues. Disimak ya videonya. Mempunyai anak merupakan keinginan bagi setiap pasangan suami istri, dan menjadi orang tua baru juga bukanlah hal yang mudah. Kedua orang tua harus bekerja sama dalam mengurus buah hatinya. Kerjasama antara istri dan suami diperlukan sejak anak berada di dalam kandungan sampai dilahirkan. Jika suami acuh tak acuh kepada istri, tentu saja istri akan merasa sedih, tertekan, dan merasa tidak ada yang peduli dengannya, khususnya bagi seorang perempuan yang baru saja mengandung anak pertamanya. Tentu saja memiliki kekhawatiran lebih terhadap adaptasi peran barunya, yaitu menjadi seorang ibu. Jika kekhawatiran ini muncul sejak kehamilan dan berlanjut sampai persalinan dan pasca persalinan, ini akan menjadi masalah psikologis bagi istri. Masalah ini disebut postpartum blues. Postpartum blues adalah keadaan gangguan psikologis yang dialami ibu pasca persalinan dengan gejala bersifat ringan dan terjadi puncaknya pada hari ketiga sampai 5 pasca persalinan. Gejala postpartum blues yaitu ibu merasa khawatir, ibu merasa sedih, dan ibu sering menangis tanpa alasan yang jelas. Jika postpartum blues tidak segera diatasi dan berlanjut sampai 14 hari pasca persalinan, postpartum blues tersebut akan berkembang menjadi depresi postpartum. Depresi postpartum merupakan gangguan psikologis dengan gejala yang berat yang dirasakan ibu dan cenderung akan menyakiti dirinya sendiri dan bayinya. Oleh karena itu, suami sebagai orang terdekat harus selalu memberikan dukungan kepada istri untuk upaya mencegah terjadinya postpartum blues. Dukungan suami merupakan bentuk dukungan yang sifatnya menolong dan mempunyai nilai khusus bagi sang istri sebagai tanda ikatan yang positif. Macam-macam dukungan yang dapat diberikan, ada dukungan emosional berupa kepedulian dan perhatian yang diberikan suami kepada istri yang dapat membuat istri merasa nyaman dan aman. Yang kedua, ada dukungan instrumental, yaitu berupa dukungan dalam bentuk nyata seperti bantuan material dan juga layanan. Yang ketiga, ada dukungan informasi berupa nasihat, bimbingan, dan solusi yang dapat diberikan suami kepada istri. Dan yang keempat, ada dukungan penghargaan, yaitu bentuk dukungan lewat ungkapan-ungkapan yang positif. Berikut contoh bentuk-bentuk dukungan suami yang harus dilakukan kepada istri. Yang pertama, ada dukungan suami saat kehamilan istri, yaitu mengajak istri makan bersama-sama, kemudian meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatan istri, menemani istri saat periksa kehamilan, memberikan pujian kepada istri seperti "kamu tetap cantik meskipun sedang hamil". Bantulah istri dalam mempersiapkan perlengkapan persalinan. Perlengkapan tersebut seperti dana, dokumen, makanan, pakaian, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan oleh ibu dan kau wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam, maka aku tersenyum, terjaga dari tidurku, dan kau jadikanku ratu di kerajaan. Berikut contoh ilustrasi proses persalinan. Proses persalinan merupakan proses yang bertahap
bertahap dan cukup lama. Proses ini merupakan proses yang cukup menyakitkan bagi seorang wanita akibat adanya kontraksi yang terus meningkat sampai waktu melahirkan tiba. Oleh karena itu, dukungan suami saat proses persalinan sangat penting bagi seorang istri, karena dengan adanya kehadiran, perhatian dari suami akan membuat istri lebih percaya diri dan siap dalam melewati masa persalinan. Dukungan suami saat persalinan. Suami harus mendampingi persalinan sampai proses persalinan selesai. Tawarkan istri untuk makan dan minum, tawarkan pijatan atau ulusan di area yang membuat ibu merasa tidak nyaman saat mengalami kontraksi. Berikan kata-kata positif agar ibu menjadi lebih tenang, seperti sabar ya, semua ini pasti dapat dilewati. Semangat ya, kamu pasti bisa. Suami juga dapat membantu istri untuk dapat mengkontrol rasa sakit kontraksinya dengan relaksasi. Bimbinglah istri untuk dapat menarik nafas dalam sambil mengucapkan doa-doa untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan oleh ibu. Dukungan suami saat masa nifas. Pada masa nifas merupakan masa puncak dari ibu untuk beradaptasi terhadap peran baru menjadi seorang ibu dan terhadap perubahan-perubahan yang dirasakan mulai dari perubahan fisik maupun psikis. Perubahan fisik ibu terlihat dalam involusi uteri. Perubahan ini merupakan perubahan ukuran rahim ibu untuk kembali seperti sebelum hamil. Dalam perubahan ini tentunya ibu akan merasa sakit akibat dari kontraksi rahim tersebut. Dan perubahan psikologis ibu, yaitu perubahan peran wanita menjadi seorang ibu, adalah suatu penyebab kekhawatiran dan rasa cemas yang muncul pada saat nifas, karena perasaan ini muncul akibat ketakutan ibu tidak bisa merawat bayinya dengan baik. Dengan rasa sakit, khawatir, dan takut yang ibu rasakan tentunya akan berdampak buruk pada keadaan psikologis ibu jika tidak segera ditangani. Maka dari itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan dukungan suami. Dukungan suami merupakan strategi coping untuk mengatasi stres dan merupakan strategi preventif, yaitu strategi untuk mencegah agar hal-hal buruk tidak dapat terjadi. Suami dapat berperan mendukung istri dengan membantu istri dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci piring, menyapu, atau mengepel. Membantu istri dalam merawat bayi seperti menggendong, menggantikan popok, dan juga memandikan bayi. Suami juga dapat mendukung istri dalam memberikan ASI kepada bayinya. Berikanlah pujian kepada istri seperti kamu hebat, sudah bisa memberikan ASI sebagai sumber nutrisi terbaik untuk anak kita. Kamu adalah ibu yang hebat, ini ada hadiah untukmu. Dengan beberapa contoh dukungan dalam video ini, tentu saja harapannya suami dapat mengerti keadaan istri dan mau berperan untuk memberikan dukungan terhadap istrinya dalam setiap proses yang dilalui istri, sehingga dapat terhindar dari gangguan postpartum. Terima kasih, ayah bunda sudah